Assalamualaikum sahabat bicara, bertemu lagi dengan Vira di podcast Sabi. Sahabat bicara, semua kita bahas di sini edisi Ramadan. Sahabat bicara, kali ini masih dalam nuansa Ramadan. Puasanya bagaimana, harus kuat ya, harus kuat sampai akhir Lebaran nanti menjelang Ramadan, menjelang akhir Ramadan, yaitu puasa selesai kita masukin ke Lebaran biar merasakan hari kemenangan yang sesungguhnya gitu. Cuman sebelum Ramadan masih puasa, kita membahas mengenai fikih puasa bersama narasumber yang telah hadir hari ini, Habib Razi. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam Mbak Safira. Terima Assalamualaikum kasih. sahabat Ganjar dimanapun berada. Ya, sahabat bicara di sini Pak Habib. Dan terima kasih banyak Habib sudah meluangkan waktunya untuk untuk ngobrol sama Vira di sini, Bib. Dan terkait bulan puasa, Bib, Ya. alhamdulillah sehat, Bib. Sehat, alhamdulillah, masih semangat. Iya, Bib. Jadi banyak nih titipan pertanyaan dari sahabat bicara mengenai di edisi Ramadan ini, khususnya sama Habib Razi yang memang kalau sahabat bicara ikutin podcast ya, tahun lalu juga Habib juga sudah talk show di sini ya, Bib ya. Sempat ya tahun lalu. Banyak sharing-sharing juga Ya, tentang milenial betul, gitu ya, Bib betul, ya. Cuman betul. edisi kali ini fokusnya tentang fikih puasa, Bib. Ya. Nah, Habib, Vira mau tanya, Bib, yang dimaksud dengan fikih puasa itu apa sih, Bib? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bicara dimanapun berada. Fikih ini yang dimaksud dengan fikih puasa, kita akan membahas per kalimat ya. Fikih dalam istilah syariah atau dalam istilah agama adalah sebuah tuntunan atau metode untuk orang melakukan sebuah ibadah. Adapun saum di sini adalah puasa. Dalam artian tuntunan beribadah untuk menjalani satu ibadah puasa. Ya. Itu ya, Bib ya. Ya. Bib, berarti Bib dalam ilmu fikih ini kan memiliki pengertian tentang puasa gitu ya, Betul, Bib ya. betul. Apa sih, Bib, keutamaan orang yang berpuasa, Bib? Ya, banyak sekali keutamaan orang berpuasa ya. Kalau kita lihat dari konteks ayat sendiri di situ kan dikatakan la'allakum tattaqun. Komplitnya auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi konteks di sini konteks hikmah daripada puasa untuk menambah nilai takwa manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Iya. untuk menambah nilai takwa manusia Betul. terhadap Allah Subhanahu wa taala Betul, gitu ya, betul. Bib ya. Dan nih, Bib ya, Vira lebih kayak mau kecurcul aja kali ya, Bib ya. Iya. Kita kan kadang suka pulang kerja tuh maghrib gitu, Bib. Terus juga mepet sama tarawih gitu, Iya. Bib. Kadang baru buka makan lontong 2 biji gitu kan, nggak 2 biji doga dong, Vira. Lontongnya 1, bawahnya 2 gitu Iya, lah, Bib ya. iya. Terus udah mau mepet sama maghrib, mau sholat maghrib, tiba-tiba udah sama taraweh, Iya. udah taraweh azan gitu, Iya. Bib. Gimana sih, Bib, cara manage waktunya, Bib, yang pas gitu, Bib, antara taraweh terus juga tetap buka puasa, pulang kerja, itu manage waktunya gimana, Bib, kira-kira? Ya, kalau menurut pengalaman saya ya, kalau di saat bulan Ramadan kita tahu ya di Jakarta itu kronik banget. Itu waktu-waktu kritis itu. Di antara jam 5 sampai jam 6 belum kena macet, Ya. belum orang emosi di jalanan. Kita pulang sampai rumah, kalau kita bisa gaya-gaya abri yang cepat begitu ya ahlan wa sahlan, tapi nggak semua orang bisa seperti itu ya. Dalam artian dia habis buka dia makan, habis makan dia sholat ya kan, terus nggak seberapa lama masuk maghrib ya kan, masuk maghrib dia terus harus melakukan ibadah isya, setelahnya terus taraweh. Itu mungkin nggak semua orang punya kekuatan fisik yang seperti itu gitu loh ya. Sedangkan kita tahu gitu kewajiban taraweh di sini juga adalah sunnah ya kan. Dia bisa mengambil baik yang rakaatnya sedikit atau rakaatnya banyak ya kan. Itu bisa disiasati sih sebenarnya ya, kalau emang kita ingin menjaga stamina, kita menjaga kesehatan ya kan. Yang paling penting itu, kalau kita udah nggak punya stamina, nggak punya kesehatan, kita juga nggak bisa puasa. Betul, Mungkin kita bisa mensiasatinya sambil melihat kondisi badan juga. Ada saat-saat yang kita tidak sanggup, misalnya kita bisa tarawih di rumah. Tarawih di rumah sendiri juga bisa, Bib Bisa ya? ya, kita bisa tarawih di rumah seperti itu. Intinya kita bisa menjalankan sunnahnya
Atau tarawih itu kan sejarah awalnya kan itu kan seperti qiyamul lail. Tarawih ya seperti qiyamul lail dalam artian sholat sunnah yang diwaktukan, yang dijadwalkan setelah isya malam hari jatuhnya ya kan. Tarawih itu kan istilahnya rohah, kalau bahasa Arab tarawih itu aslinya rohah, waktu-waktu senggang istirahat tapi dijadikan sholat gitu. Oke. Nanti juga memasuki 10 malam terakhir Habib. Jadi Abi keingetan di rumah gitu. Habib memasuki 10 hari terakhir akan ada yang namanya itikaf ya Bib ya, berdiam diri di masjid gitu Bib. Ini misalkan sahabat bicara anak muda juga mau memulai itikaf, mungkin ini menjadi Ramadan pertamanya untuk PD itikaf di masjid gitu ya Bib. Berangkatnya jam berapa sih Bib kira-kira kalau itikaf dari rumah tuh? Untuk saran ke anak muda Beb. Saran ke anak muda ya mungkin dia bisa iktikaf, dia bisa membagi antara pagi, siang ataupun malam. Oh gitu. Ya kan. Kalau seandainya waktu pagi ya dia mungkin di waktu sunnahnya dia dapat, iktikafnya dia dapat di waktu duha. Di duha. Waktu duha dia bisa iktikaf juga di situ. Atau setelah duhur dia ingin melaksanakan iktikaf di waktu bena duhren ya, ini setelah asar gitu, sambil dia tadarus, menunggu buka puasa, apalagi bareng-bareng di masjid, ya kan, rame-rame berjamaah nggak berasa, ya kan. Atau di malam hari setelah dia taraweh, dia bisa iktikaf sambil menunggu waktu sahur. Kalau iktikaf yang malam hari menuju sahur itu Beb, itu baik itu sendiri atau bareng-bareng sama keluarga, sama ibu, bapak, mengajak adik kakak, teman mungkin Beb? Ya kalau untuk berpahala jamaah ya mengajak ya, tapi kalau itu sekali lagi kita lihat sikon juga, kalau kita ngajak orang tua nanti di rumah yang masak sahur nggak ada. Iya juga sih Beb ya. Intinya Mbak Safira, di bulan Ramadan ini adalah bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat, bulan penuh magfirah, ya kan. Dan bulan ini adalah bulan momentum, bulan yang istilahnya dia datang hanya setahun sekali dan benar-benar momen diberikan kepada hamba-hamba Allah untuk bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda, pengampunan yang berlipat ganda. Kembali lagi kepada personnya masing-masing bagaimana memanfaatkan momentum ini. Gitu. Baik. Bagaimana memanfaatkan momentum di bulan Ramadan untuk memaksimalkan puasa dan ibadah lainnya gitu. Semuanya ya, kita minta ampunan, kita memohon doa, bermunajat, iktikaf, taraweh, kita maksimalkan di bulan yang penuh berkah ini. Iya. Bulan puasa ini ya Bib ya, kalau misalkan Vira sih dan sahabat bicara pasti tahu kalau misalkan yang membatalkan adalah makan, minum, itu pasti auto tetot, batal puasanya, betul, gitu ya Bib. Adakah hal-hal lain Bib yang tentunya belum kita ketahui Bib, hal-hal tersebut bisa membatalkan puasa Bib? Ya banyak sih ya hal-hal yang membatalkan puasa, masuknya benda atau cairan ke dalam kerongkongan, atau melalui hidung, atau melalui lubang telinga, yang lubang-lubang yang ada di dalam tubuh manusia, sampai dia masuk cairan atau benda apapun juga, itu membatalkan puasa. Itu yang barusan Safira bilang, dasarnya orang yang banyak tahu di situ gitu loh. Tapi di sana juga ada hal-hal yang membatalkan. Bagi saya misalnya, atau orang yang telah berkeluarga, itu nggak boleh dia dekat-dekat sama bininya, sama istrinya. Itu bisa membatalkan puasa juga, ya kan. Terus ada lagi di sana muntah dengan sengaja. Oh, dengan sengaja. Dengan sengaja, muntah mengeluarkan sesuatu dari dalam dengan sengaja, itu juga membatalkan puasa, ya kan. Ada lagi juga yang di sana nomor 4 yang tadi bersetubuh, tapi ini tidak bersetubuh, tapi dia ejakulasi mengeluarkan cairan lelakinya, itu juga membatalkan puasa, ya kan. Terus ada lagi juga haid atau nifas. Oh iya. Iya, untuk seorang perempuan ketika dia haid datang bulan, dia membatalkan puasa dan dia tidak wajib puasa. Tapi dia wajib mengqadha. Menggantinya. Karena apa? Itu dia saya bilang, ini momen. Allah ingin hamba-hambanya ini dapat nilai lebih di dunia ini gini loh. Baik dari secara pengampunan, secara ijabah doa dan segala macam, Allah memberikan momentum ini dan dikasih lagi sama Allah buat orang-orang berhalangan untuk mengqadha, ya kan. Itu yang nomor 5. Ada lagi orang yang hilang akal, orang gila. Orang dengan gangguan jiwa gitu. Gangguan jiwa, ya dia membatalkan puasa.
ya kan, Karena tidak ada apa ya, kalau Vira ketahui tidak berakal atau tidak sampai pikirannya untuk bagaimana, Bib? Iya, hilang ingatan misalnya, hilang ingatan. ya dia misalnya pingsan. Orang pingsan kan hilang ingatan, orang epilepsi. Hilang kesadaran diri gitu Iya, ya. epilepsi. Misalnya mungkin dia sebelum pingsan dia puasa. Pas dia pingsan bangun udah batal dia. Hilang ingatan atau epilepsi, ya kan, seperti itu. Dan yang terakhir murtad. Keluar dari agama Islam. Dia puasa, nauzubillah min zalik, tiba-tiba dia keluar dari agama Islam, dia di sini murtad dan batal puasanya. Jadi ada 7 hal yang membatalkan puasa yang Itu barusan tadi saya bilang. Oke, baik, itu dia berarti hal-hal yang membatalkan puasa selain makan dan minum gitu ya, Bib. Yeah. Jadi puasa ini bukan semata-mata tentang hanya puasa dari makan dan minum aja gitu ya, Bib ya. Kalau misalkan abis sahur nih, Bib, sikat gigi atau sikat giginya pas sebelum imsak, momen tepat ketika sikat gigi itu kapan, Bib? Itu dia, imsak itu kan berpegang teguh artinya ya. Dalam bahasa Arab, imsak itu kan masaka yamsaku, imsak. Berpegang teguh dalam artian berpegang teguh untuk menyiapkan diri berpuasa dan menjauhkan dari hal-hal yang membatalkan. Ya kan, kalau kita takut sikat gigi tanpa sepengetahuan kita atau sepengetahuan kita dia masuk ke dalam tenggorokan dan itu mengakibatkan batal puasa, lebih baik sebelum imsak dia udah rapi, yang cabai nyelip-nyelip di gigi, dia udah sikat, ya kan, dia udah sikat. Ketika memasuki masa imsak dia sudah ready gitu loh. Iya betul, Beb. Jadi teknis aja sih itu. Menghindari hal-hal yang tersebut terjadi. Tapi kalau sikat giginya jam 9 pagi, Beb? Itu di situ makruh. Makruh, Beb. Makruh, ada sebagian pendapat mengatakan makruh. Makruh dalam artian dia tidak kalau dia tidak mengetahui dengan pasti tidak masuknya cairan baik itu odol ataupun air, ya untuk lebih hati-hatinya lagi lebih baik ditinggalkan. Makanya puasa juga ini memanage kita untuk disiplin diri. Di samping pahala-pahala yang tadi berlipat ganda, dia memanage diri kita untuk disiplin gitu. Kita harus ingat itu sebelum imsak kita sikat gigi. Nah, kalau sudah lewat dari itu beresiko kan? Iya, Bib. Resiko untuk batal, resiko untuk makruh, ya. Jadi kembali lagi ke dirinya masing-masing gitu. Bib, selain berpuasa, sholat, tadarus, ada nggak sih, Bib, amalan-amalan lain yang bisa sahabat bicara lakuin nih, Bib, di rumah, Bib? Banyak ya, ada tadarus, ada taraweh yang tadi kita bicarakan. Dan jangan lupa ya, berpuasa ini momen orang untuk berbagi kepada sesama. Makanya nanti ketika Idul Fitri ada zakat di situ. Zakat fitrah. Itu puncak daripada puasa, ya kan. Sebelum dari puncaknya kita bisa bersedekah, berbagi kepada sesama, karena itu akan dilipat gandakan. Karena banyak orang-orang di luar sana yang masih punya nasib jauh di bawah layak, ya kan. Di sini puasa juga memberikan nilai sosial kepada sesama. Dan ketika kita membagi, sedangkan apalagi orang tersebut orang yang muslim, mukmin dan berpuasa, berbaginya kita ini bermanfaat buat dia. Sangat bermanfaat. Dia bisa pakai buat puasa, berbuka puasa atau sahur. Jadi mungkin saya melihat selain yang tadi itu, berbagi ini nilainya sangat besar di sisi Allah dan juga di sisi manusia itu sendiri selama bulan suci Ramadan. Perjalanan menuju ke sini, Bib, tadi Vira juga melihat ada bapak-bapak penjual tisu. Beliau memang menjual tisu di tumpuk-tumpuk tinggi, Bib. Betul. Terus ada pengendara motor berhenti dan membeli dagangan bapak ini, menjual penjual tisunya ini ya. Tisunya dibeli dalam jumlah banyak, Bib. Betul. Dan bapaknya yang dibeli ini selain merasa untung tentunya dari jualannya, bahagia juga, Bib ya. Betul. Itu suatu kebahagiaan yang bisa dibagi gitu ya. Iya, makanya kita nggak aneh pemandangan di Jakarta ininya kayak tadi Dek Safira bilang, sebelum buka puasa itu udah jam-jam 5:30 di jalan-jalan itu banyak orang yang berbagi. Bagi-bagi takjil. Bagi takjil karena mereka ingin mengambil, itu dia tadi saya bilang, momentum ini gitu loh. Momentum ini jarang, setahun sekali.
gitu. Itu ya Beb yang harus Betul. dimanfaatkan Beb. Betul. Ini memasuki akhir Ramadan nanti, sahabat bicara pasti akan ada yang namanya zakat Beb ya. Ya. Sebagai anak muda Beb, mungkin apakah zakat itu bisa dibayar sendiri? Kalau dulu kan kita zaman sekolah dibayar sama orang tua, ada edaran gitu ya Beb ya, kalau sekolah negeri ya. Jadi kayak ada edaran dan yang membayar adalah orang tua. Ini sekarang memasuki usia-usia di mana bisa membayar dengan uang sendiri gitu. Bisa nggak sih Beb, bisa nggak sih Beb zakat itu dibayar dengan uang sendiri kita sebagai anak muda, dan bagaimana ketentuannya atau yang harus dipersiapkan sama anak muda menjelang pembayaran zakat nantinya bagaimana Beb? Bisa banget karena emang ketentuannya di dalam hukum Islam juga seperti itu. Ketika kita sudah akil balik dalam artian kalau laki-laki sudah keluar cairan kelakiannya, atau perempuan sudah haid akil balik, terus juga dia sudah lepas dari tanggung jawab orang tua, apalagi dia sudah bekerja, sudah punya penghasilan sendiri, afdolnya dia membayar zakat untuk dirinya sendiri. Wah, berarti nanti Vira juga udah bisa membayar zakat untuk diri Vira sendiri gitu ya Beb ya? Bisa, tinggal dihitung aja itu. Hitungannya berapa, ada itu 3,5 liter kalau ma'rufnya umumnya di masyarakat kita. Caranya juga sekarang bisa di masjid, bisa di berbagai platform gitu ya Beb ya? Bisa di masjid, atau kita ada punya tetangga yang emang layak, yatim, janda atau apa, langsung aja kita kasih yang dibilang mustahikin, orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi memang nggak ada alasan untuk nggak menunaikan zakat ya Beb ya? Nggak ada alasan selama kita mampu. Selama kita mampu dan dilakukannya sebelum? Dilakukannya sebelum azan Id. Iya, sebelum azan Id. Jadi waktunya itu gitu. Dari malam terakhir Ramadan sampai sebelum azan Id kita sudah bisa untuk membayarkan zakat. Kenapa sih Bib batasnya itu sebelum azan sholat Id? Ya karena ketentuannya itu adalah di akhir Ramadan dan sebelum awal Syawal. Itu adalah ketentuannya Bib ya. Jadi bisa merayakan hari makna kemenangan bersama-sama berbagai golongan gitu ya Bib. Itu artinya, betul. Nah Bib, memasuki segmen terakhir Bib, adakah pesan untuk anak muda Bib dalam menjalani ibadah puasa ini biar nggak tidur mulu, biar tetap produktif dan juga aktif di bulan puasa ini Bib? Itu dia, tadi kembali lagi ya, saya bilang dari awal puasa ini momentum. Kita nunggu itu 1 tahun penuh, ya kan. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan Nabi Muhammad tidak akan memberi syafaatnya kepada orang yang merasa musuh dengan bulan Ramadan. Jadi seharusnya dan di mana-mana belahan dunia ini ketika puasa datang itu sangat meriah sambutannya, baik di negara Arab, di Indonesia, Afrika atau di negara-negara yang lain, sangat meriah. Kemeriahan ini dipenuhi karena mereka tahu ini momentum, bulan yang istilahnya penuh rahmat, penuh berkah, maghfirah, setahun sekali. Hanya datang setahun sekali. Makanya mungkin alangkah baiknya buat para generasi milenial ini, generasi muda sabi ini, untuk memanfaatkan momentum yang ada dengan cara berbagai macam cara kebaikan. Apapun bentuk kebaikannya untuk maslahat sesama manusia, insya Allah di bulan Ramadan ini ganjarannya akan berlipat-lipat ganda. Masya Allah. Kurangi istilahnya tidur, karena tidur akan mengganggu proses kerja kita. Kita tahu gitu loh, mungkin dari jadwal bekerja jam 9, jam 10 bulan Ramadan sudah dikurangi kan jadwal. Dengan bekerja pun ibadah ya Beb. Bekerja ibadah. Apalagi kalau udah bekerja ibadah terus juga tetap jalankan ibadahnya ya Beb. Ibadahnya, jadi double combo ekstra pahala gitu. Komplit semua. Apapun bentuk kebaikannya lakukan. Mau bersedekah, mau tadarus, mau apa, di bulan Ramadan maksimalkan momentum ini. Betul. Gitu. Adakah statement terakhir Bib yang mau disampaikan untuk sahabat bicara? Silahkan. Iya, mudah-mudahan di bulan yang penuh berkah ini kita bisa memaksimalkan diri kita untuk berbuat baik kepada sesama, melipat gandakan amalan kita kepada Allah sehingga kita bisa diketemukan dengan Ramadan berikutnya. Baik, terima kasih banyak Habib Vira, banyak belajar mengenai bagaimana fikih puasa, zakat, sholat Id juga ya Bib ya, dari Habib kali ini. Dan juga sahabat bicara, semoga episode ini bermanfaat. Dan tentunya pantau terus sosial media podcast Habib, dan juga jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Dan selanjutnya kita akan ada episode lain lagi ya Habib sama Habib ya. Insyaallah. Jadi stay tune di channel YouTube ini ya.
Vira pamit undur diri dan Habib Razi pamit undur diri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.